Kemenak Temanggung Gandem, Madrasah Mandiri Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Dwi Hartini dari MA Mualimin Parakan mengikuti lomba video pembelajaran dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI ke-77 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum masuk ke materi yang terpenting, yaitu kita harus mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Contohnya, kalian dulu masih umur 5 tahun itu masih kecil, sekarang umur 16 tahun sudah tinggi, besar, dan kalian tidak akan balik lagi menjadi kecil, maka dikatakan sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik. Pertumbuhan ini bisa diukur tingginya, diukur besarnya, itu bisa diukur. Kemudian yang kedua, perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Ini bisa disamakan dengan tingkat kedewasaan. Kalau tingkat kedewasaan ini tidak bisa diukur, berbeda dengan pertumbuhan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, tumbuhan itu bisa bertambah tinggi, itu ada sebabnya, yaitu yang pertama yaitu pertambahan jumlah sel karena proses pembelahan mitosis pada meristem atau pada meristem primer. Kemudian yang kedua yaitu pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Dan sebelum masuk ke materi pertumbuhan perkembangan lebih dalam lagi, kalian harus tahu yaitu struktur dari biji, karena tumbuhan itu awal mula dari tumbuhan itu adalah adanya biji yang berkecambah. Kalian harus tahu struktur biji. Yang pertama yaitu biji tumbuhan dikotil. Biji tumbuhan dikotil itu di sini yang paling luar ada kulit biji. Kemudian yang bagian dalamnya adalah kotiledon. Kemudian di sini ada embrio. Di bagian bawah embrio ini ada radikula. Radikula ini adalah calon dari akar. Kemudian di atasnya radikula ada hipokotil. Hipokotil ini letaknya di bawah kotiledon. Kemudian di atasnya hipokotil ada epikotil. Epikotil ini letaknya di atas kotiledon. Kemudian yang paling ujung ini ada plumula. Plumula ini adalah calon dari daun. Kemudian yang kedua, biji tumbuhan monokotil. Ini hampir sama dengan biji tumbuhan dikotil, cuma kalau dikotil dia kotiledonnya 2, keping 2, kalau monokotil kepingnya 1. Di bagian luar ada kulit biji, kemudian ada endosperm, kemudian ini embrionya, ada radikula, di atasnya ada hipokotil, kemudian ada epikotil, yang paling ujung ada plumula. Sekarang masuk ke perkecambahan biji. Ini adalah proses awal dari proses pertumbuhan. Jadi kalau kalian di rumah punya biji kacang, kalau biji kacang itu didiamkan tanpa terkena air dalam kondisi kering, maka sampai kapanpun akan berubah biji. Nah, biji yang seperti itu dinamakan biji yang mengalami masa dormansi atau masa tidur atau masa yang tidak aktif atau inaktif. Nah, ketika biji itu direndam pakai air, maka akan terjadi proses perkecambahan. Nah, ini proses awal yang pertama pada perkecambahan itu adalah imbibisi air atau proses penyerapan air.
Air itu akan masuk lewat pori-pori yang ada di kulit biji, kemudian masuk ke dalam biji. Nah, air itu akan mengaktifkan, ini embrio, ini akan mengaktifkan hormon gibberellin yang ada di dalam embrio. Kemudian setelah hormon gibberellin ini aktif, maka hormon gibberellin ini akan masuk ke dalam lapisan aleuron. Ini lapisan aleuron itu lapisan yang di bawah kulit biji ini. Ini masuk ke dalam gibberellin, masuk ke dalam lapisan aleuron. Kemudian di lapisan aleuron ini gibberellin ini akan mengaktifkan yaitu enzim amilase. Enzim amilasenya diaktifkan, kemudian enzim amilase yang sudah terbentuk itu akan keluar ke dalam endosperm. Kemudian enzim amilase ini di dalam endosperm ini akan mengubah amilum menjadi gula atau glukosa. Yang nantinya glukosa ini digunakan oleh embrio untuk melakukan proses perkecambahan, sehingga biji akan mengalami yang namanya perkecambahan. Nah, itu adalah proses dari perkecambahan biji. Perkecambahan itu dibagi menjadi dua, ada perkecambahan epigeal, ada perkecambahan hipogeal. Ciri khusus dari perkecambahan epigeal, kalau epi itu artinya adalah luar atau permukaan, sehingga di sini kotiledon dari biji yang mengalami perkecambahan epigeal, kotiledonnya itu akan ikut naik ke atas, sehingga dinamakan epigeal. Kotiledonnya naik ke atas, ikut naik ke atas. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan biji, tumbuhan di kotil. Kemudian yang kedua, perkecambahan hipogeal. Hipo itu artinya dalam atau sembunyi di dalam, sehingga pada perkecambahan hipogeal itu kotiledon itu tetap berada di dalam tanah, tidak ikut naik ke atas. Ini biasanya terjadi pada perkecambahan tumbuhan monokotil, contohnya adalah jagung misalnya. Kemudian yang selanjutnya pertumbuhan itu dibagi ada dua, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu merupakan hasil pembelahan sel-sel dari jaringan meristem apikal, yaitu contohnya pada bagian ujung akar dan ujung batang. Kalau yang ini ujung akar, yang ini ujung batang, sehingga akar bertambah panjang, batang juga bertambah tinggi. Kemudian pada bagian pertumbuhan primer itu ada yang namanya daerah pembelahan. Daerah pembelahan itu di sini saya contohkan, ini adalah akar, makanya di sini ada tudung akar. Nanti di bagian ujung sini ini ada yang namanya daerah pembelahan, di mana sel-selnya ini dia akan selalu aktif membelah sepanjang waktu dia membelah. Sel-sel yang sudah membelah itu akan mengalami yang namanya pemanjangan, maka di sini yang bagian atasnya ini dinamakan daerah pemanjangan. Yang sudah memanjang sel-selnya itu akan mengalami yang namanya diferensiasi. Diferensiasi adalah proses di mana sel-sel itu akan mengalami perubahan sehingga fungsinya akan menjadi berbeda-beda. Misalnya di sini ada, di bagian luar ada epidermis, dia berfungsi untuk perlindungan dan proses transportasi. Kemudian di bagian sini ada lapisan korteks untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada silim, ada floem untuk pengangkutan. Nah, itu dinamakan daerah diferensiasi.
tumbuhan sekunder itu adalah hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Ini contohnya adalah pada bagian kambium di batang, kambium vaskuler dan kambium gabus. Kalau kambium vaskuler itu di dalam, kalau kambium gabus itu di luar. Nanti kambium vaskuler itu ke dalam bentuk silim, keluar membentuk floem. Kemudian di kambium gabus dia akan membentuk velogen dan telogen. Kemudian yang terakhir, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu dibagi ada dua, ada faktor dalam, ada faktor luar. Yang faktor dalam itu ada gen, kemudian yang faktor satunya lagi adalah hormon. Hormon itu ada auxin, sitokinin, gibberellin, ada kaulokalin, ada rizokalin, ada antokalin, dan lain sebagainya. Kemudian faktor luarnya itu ada makanan, ada air, ada suhu, ada kelembapan, dan ada cahaya. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemenak Temanggung Gandem, Madrasah Mandiri Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.